Halo teman-teman, nama saya Divan Manuru. Saya adalah mahasiswa aktif semester 3 dari Universitas Bunda Mulia, jurusan Hospitality dan Pariwisata. Di video kali ini, saya akan membahas tentang sejarah penyebaran bumbu dan rempah di Nusantara dan salah satu makanan daerah. Daerah yang akan saya bahas adalah Sulawesi. Pertama-tama, saya akan membahas sejarah penyebaran rempah-rempah di Sulawesi. Pada awal abad 17, terlihat bahwa orang asing dan Jawa mengelola perdagangan, termasuk rempah di Makassar. Sementara, orang Makassar dan Bugis disibukkan dengan pertanian mereka. Berbagai permasalahan yang terjadi di Malaka menyebabkan orang Melayu membangun pangkalan di Makassar untuk berlayar ke Maluku. Di sisi lain, Belanda memperkirakan perairan di barat sudah tidak aman lagi, sehingga harus mencari rute lain. Sementara, orang Banjarmasin melakukan penimbunan lada di Makassar, karena harga lada di Makassar lebih baik dibandingkan Batavia. Lambat laun, Makassar memiliki peranan penting dalam perdagangan rempah. Pada tahun 1607, kaum bangsawan mulai menyadari posisi geografis Makassar yang strategis. Mereka pun mulai berminat pada perdagangan. Awalnya, mereka meminta orang Portugis untuk berdagang. Seiring bertambahnya penduduk dan aktivitas perdagangan di Makassar, mereka pun mulai terlibat dalam perdagangan. Perdagangan di Makassar meliputi ril dan rempah-rempah dari Maluku, yang terdiri dari kayu cendana, lilin, dan kunyit penyu dari timur dan Solor, beras dari Makassar, intan dan batu permata dari Borneo, dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan membahas makanan daerah dari Sulawesi, Makassar yang bernama gogos. Bahan-bahan untuk membuat gogos yaitu 400 gram beras ketan putih, 200 ml santan encer, 2 lembar daun salam, 1 sendok teh garam, 1 sendok makan minyak untuk olesan, daun pisang secukupnya, tusuk gigi secukupnya. Untuk isiannya, bahan yang diperlukan yaitu 500 gram file ikan tuna, tongkol atau cakalang sesuai selera, 100 ml air, 3 lembar daun jeruk iris halus, 2 sendok makan minyak goreng untuk menumis, 1 ikat kemangi, 1 lembar daun salam, dan minyak goreng secukupnya. Untuk bumbu halusnya, bahan yang diperlukan yaitu 5 siung bawang merah, 3 buah cabai merah besar, 3 buah cabai rawit merah, 3 buah kemiri, 2 siung bawang putih, 1 sendok teh ketumbar, 1 sendok teh gula merah sisir, dan 1 sendok teh garam. Untuk cara pembuatannya, yang pertama, cuci bersih beras ketan lalu rendam selama 2 jam. Yang kedua, rebus santan bersama garam dan daun salam hingga mendidih. Setelah itu, angkat dan sisihkan terlebih dahulu. Yang ketiga, kukus beras ketan yang sudah direndam selama 15 menit. Setelah itu, angkat dan pindahkan dari kukusan. Yang keempat, masukkan santan rebus ke dalam beras ketan yang sudah dimasak. Aduk-aduk hingga santan meresap ke dalam beras ketan. Setelah itu, kukus kembali beras ketan selama 30 menit. Yang kelima, kukus file ikan hingga matang, kemudian tunggu sampai dingin dan suwir-suwir. Yang keenam, panaskan minyak goreng, kemudian tumis bumbu halus bersama daun salam, daun jeruk, dan daun kemangi. Yang ketujuh, masukkan ikan suwir ke dalam tumisan bumbu halus, kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata. Yang kedelapan, tambahkan air dan daun jeruk, masak hingga air menyusut dan ikan cukup kering.
Yang kesembilan, siapkan daun pisang yang sudah dibersihkan. Letakkan beberapa sendok ketan, kemudian lalu beri isian, bungkus dan padatkan. Lalu samatkan kedua ujungnya dengan tusuk gigi. Yang terakhir, panggang gogos di atas kompor atau wajan anti lengket. Cukup sampai daun pisang pembungkusnya kering. Bumbu dan rempah yang digunakan dalam gogos yaitu daun jeruk, bawang merah dan bawang putih, cabai merah besar, cabai rawit merah, kemiri, dan ketumbar. Karakteristik rempah-rempah yang digunakan dalam gogos: daun jeruk, cabai merah, dan cabai rawit memiliki karakteristik bumbu segar dan diiris, yang berarti penggunaannya harus diiris-iris terlebih dahulu. Lalu kemiri, bawang merah, dan bawang putih memiliki karakteristik bumbu segar dan lumat, jadi penggunaannya harus dihaluskan terlebih dahulu menggunakan blender. Yang terakhir ada ketumbar, memiliki karakteristik bumbu kering dan utuh, sehingga bisa disimpan lebih lama dibanding rempah yang memiliki karakteristik segar. Untuk selanjutnya, saya akan membahas pewarna alami yang digunakan dalam gogos. Pewarna alami yang digunakan dalam gogos terdiri dari cabai merah dan gula merah. Pewarna alami ini bukan digunakan untuk ketan, melainkan untuk isiannya yang berupa ikan tuna, karena daging ikan tuna aslinya berwarna putih. Untuk cabai merah, digunakan untuk memberi warna merah, sedangkan gula merah digunakan untuk memberi warna coklat. Sehingga saat ditumis bersamaan, warna dari cabai merah dan warna dari gula merah akan menyatu dan menghasilkan warna yang agak kekuning-kuningan. Jadi kan zaman sekarang udah mudah nih untuk mengakses laman pencarian dan sosial media seperti Google, Instagram, dan yang lainnya. Nah, di situ tuh banyak sekali tentang masakan Indonesia yang bisa kita pelajari. Dan dari sosial media, kita bisa juga menyebarkan masakan Indonesia agar bisa lebih dikenal oleh masyarakat yang di luar dari rakyat Indonesia sendiri. Masakan Indonesia harus dilestarikan secara turun-temurun, agar seiring berjalannya waktu, cita rasa makanan Indonesia dapat bertahan dan tidak akan hilang, sehingga tetap dapat dinikmati oleh anak cucu kita di kedepannya nanti. Kita kan tadi sudah mempelajari nih tentang masakan daerah dari Sulawesi dan sejarah penyebarannya. Semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat bagi kita semua, agar masakan Indonesia dapat lebih dikenal lagi. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.